Laura. Nah ngono lho. Wong lanang ya ewang-ewang, ulek-ulek ya ora apa-apa. Apa peh terus awakmu gedhe kebak tato ki ora ngewangi bojone. Ah, ki barang. Gek engko diulek. Dirajangi barang. Ora usah nangis, mincuk-mincuk barang lambene irung-irunge mekrak. Tak video ben netizen sak Indonesia ben weruh. Jadi video. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana? Masih jajan pakai uang cash? Kali ini saya akan merangkum sebuah film horor berjudul Smile tahun 2022. Dan tanpa mengurangi atmosfer kehororan film ini, langsung saja pasang handsfree, simetris konversi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan... Berlatar di sebuah rumah sakit jiwa, kisah akan berfokus pada seorang psikoterapis bernama Rose Cotter. Ini orangnya yang kebetulan sedang menangani seorang pasien bernama Carl yang mengalami gangguan mental dengan terus-menerus mengatakan jika dia akan mati, aku akan mati, dan semua orang akan mati. Hey, Carl. Sebagai seorang psikoterapis yang baik, Rose pun menyampaikan bahwa jika kamu khawatir mati kelaparan akibat hijrah ke tempat lain, ketahuilah bahwa kamu pasti akan mati dengan cara yang lain. Ingat, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 57. Tak berselang lama, rumah sakit ini pun kedatangan seorang pasien baru yang mengamuk saat dibawa ke sini, di mana suster mengatakan jika pasien ini bernama Laura, seorang mahasiswi berusia 26 tahun yang mengalami trauma berat pasca menjadi saksi mata atas kematian profesornya yang mati bunuh diri dengan cara memukul dirinya sendiri menggunakan sebuah palu. I just want to have a chat. Come on. Let's sit. Sambil menangis penuh ketakutan, Laura mengaku jika dirinya tidak gila, trauma, atau mengalami halusinasi apapun. Dia benar-benar yakin jika ada sesosok entitas yang bisa menyerupai bentuk manusia seperti orang-orang terdekatnya, di mana entitas tersebut tersenyum dengan senyuman paling buruk dan paling mengerikan yang pernah Laura lihat selama hidupnya, yang ketika sosok itu tersenyum, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. What is it you're seeing? You ever experienced hallucination? It's not an hallucination. No, it's real. You don't get it. It does things to me. Ketika Laura semakin ketakutan, Rose mencoba untuk menenangkannya dengan cara meminta Laura untuk memandang matanya dan... Look at me. Saat sedang menghubungi bantuan itulah Rose tiba-tiba dikejutkan dengan Laura yang tersenyum aneh sambil menggenggam pecahan vas bunga yang terjatuh, di mana Laura menggorok lehernya secara perlahan dan tewas dengan senyuman aneh yang masih terpancar di wajahnya. Akibat kejadian itu, Rose pun diinterogasi oleh dua orang detektif yang salah satunya ternyata adalah mantan kekasih Rose ketika masih sekolah dulu, yaitu Jul. Ini orangnya yang meminta keterangan tentang kondisi Laura sebelum memutuskan untuk bunuh diri. Tiba di rumah, Rose menemukan bercak darah Laura di pakaiannya sehingga dia segera showeran untuk ngarurudaki. Yang ketika malam hari tiba dan Rose sedang sendirian, tiba-tiba... Rose. Whoa. Dia adalah Trevor, kekasih Rose yang baru saja pulang bekerja, di mana setelah insiden kematian Laura tadi siang, Rose mulai merasakan trauma dengan terus menghulang saat makan malam bersama kakak perempuannya yang membahas tentang keinginannya untuk menjual rumah lama mendiang ibu mereka berdua. We grew up in that house.
Rose, it's a total teardown. Why not just get the money for... Morning, Doc. Keesokannya di tempat kerja, Rose yang kebetulan punya gelas mug bergambar semile pun meminta suster untuk memberikannya data mengenai almarhum Laura, di mana Rose cukup terkejut saat mengetahui jika profesornya mati dengan cara yang sama seperti Laura, yakni dalam kondisi tersenyum aneh sebelum dan sesudah dia bunuh diri. Saat itulah Rose ditelepon adiknya yang meminta maaf atas perbincangan semalam perihal niatnya untuk menjual rumah mendiang ibu mereka, di mana si kakak meminta Rose untuk hadir di acara ulang tahun anaknya yang akan jatuh beberapa hari lagi. Saat sedang berjalan di lorong itulah Rose melihat Carl tersenyum aneh, di mana dia tiba-tiba mengupgrade kata-katanya menjadi dia akan mati, aku akan mati, semua orang akan mati, dan kau juga akan segera mati. You're going to die! You're going to die! This patient is 5150. Akibat kejadian itu, Rose mendapat teguran dari atasannya yang menganggap jika Rose sudah berlebihan dengan menyuruh perawat untuk mengikat si Carl, di mana sang atasan menyuruh Rose untuk mengambil cuti selama seminggu penuh demi menenangkan pikiran pasca insiden Laura kemarin. Sebelum pulang ke rumah, Rose pun mampir ke toko mainan untuk membeli kado ulang tahun untuk anak kakak perempuannya yang setibanya di rumah, Rose langsung mengemas mainan kereta api tersebut dengan kertas kado. Yang tak lama kemudian Rose dikejutkan dengan suara alarm darurat keamanan yang ada di rumahnya yang tiba-tiba berbunyi kencang, seolah ada seseorang yang sudah menerobos rumahnya, sehingga Rose segera melaporkan hal itu kepada pihak perusahaan keamanan, tetapi... Hello? This is First Line Security. Look behind you. This is First Line Security. Ya, untuk kedua kalinya Rose mengalami paranormal experience yang membuatnya semakin ketakutan, di mana Trevor mulai merasa khawatir dengan kondisi kekasihnya yang semakin hari semakin aneh. See if you could find Mustache. I haven't seen him anywhere at all. Mustache. Saat tengah malam, Rose yang tidak bisa tidur pun mencoba untuk memutar kembali rekaman saat dirinya sedang melakukan sesi percakapan dengan Laura sesaat sebelum dia bunuh diri, di mana Rose menemukan suatu kejanggalan berupa suara aneh yang muncul, yang ketika Rose beberapa kali memastikannya, tiba-tiba... Smiling at me, but not a friendly smile. It's the worst smile I've ever seen in my life. Rose, put the knife down! Keesokannya Rose menemui sahabatnya yang seorang psikiater bernama Madeline untuk konsultasi mengenai kondisinya, sekaligus meminta resep untuk obat Risperdal, schizofrenia, dan gangguan bipolar, yang intinya karena Rose ini adalah seorang psikoterapis, dia mendiagnosa dirinya sendiri mengalami halusinasi akibat stres pasca kejadian Laura kemarin. Could actually be more about your mother's suicide. Sebagai seorang psikiater yang bergelut di bidang yang sama, Madeline tahu betul jika seseorang yang mengalami halusinasi tidak akan mengklaim dirinya mengalami halusinasi, sehingga Madeline memiliki diagnosa lain bahwa Rose hanya mengalami trauma akibat kejadian di masa lalu, di mana mendiang ibu Rose ternyata meninggal karena bunuh diri akibat gangguan mental yang diderita oleh mendiang. Rose, from where I'm sitting, you don't seem delusional or disordered to me. Gagal mendapat resep obat dari Madeline, Rose pun memilih untuk mengalihkan pikirannya atau membabalerkan pikirannya dengan menghadiri acara ulang tahun anak tetehnya alias kakak perempuannya, di mana pesta ulang tahun tersebut seketika berubah menjadi sebuah bencana tatkala isi kado yang dibawa Rose berisi kucing peliharaannya sendiri yang diketahui menghilang beberapa hari terakhir, yang ketika semua orang ketakutan dan menjauhi Rose, tiba-tiba... Please.
Somebody, please. Give me please. Tak ingin Trevor menganggapnya gila, Rose pun mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi, bahwa dirinya mengalami semacam fenomena supranatural setelah insiden Laura tempo hari. Rose yakin jika dirinya mendapat semacam kutukan dan ada roh jahat yang sedang mengikutinya, yang intinya Rose merasa bahwa dirinya sedang dalam bahaya dan benar-benar sangat butuh pertolongan goib. Sebagai orang yang logis, saintis, dan hidup di zaman modern, Trevor tentu tidak percaya dengan kata-kata Rose dan justru malah semakin khawatir jika Rose benar-benar mengalami gangguan mental seperti yang dialami oleh mendiang ibunya, yang ketika Rose memohon untuk dipercaya dan memohon untuk dibantu dan diberikan pertolongan, Trevor yang mulai ketakutan pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Rose sendirian di rumah ini. I'm sorry. No, please, Trevor, I'm in danger. Trevor, please. Tak ingin hanya berdiam diri saja, Rose pun mulai searching mengenai alamat rumah si profesor yang bunuh diri tepat di hadapan Laura, di mana Rose segera pergi ke sana untuk menemui istri dari si profesor tersebut. He would wake up in the middle of the night screaming. I would catch him having these conversations with himself. Beliau menjelaskan bahwa sebelum suaminya bunuh diri, dia mulai menunjukkan perilaku aneh yang selama 25 tahun hidup bersama. Baru kali itu profesor bersikap aneh seperti orang ketakutan, di mana si ibu mengajak Rose ke ruangan pribadi si profesor, yang di situ terdapat banyak sekali gambar mengenai sosok yang dilihatnya, yaitu wajah tersenyum lebar yang persis sama seperti yang ditunjukkan Laura sebelum bunuh diri. How long had this been going on? It was because he saw that awful woman kill herself. Dari rumah si profesor, Rose langsung meluncur ke tempat tinggal Joel, mantan kekasihnya yang seorang detektif polisi, untuk meminta tolong memeriksa laporan mengenai si profesor. Yang di situ Joel menemukan fakta bahwa 4 hari sebelum si profesor bunuh diri, dia sempat menjadi saksi mata atas kejadian bunuh diri lain, yaitu seorang wanita tua yang kondisi wajahnya sedang tersenyum persis seperti yang dialami oleh Laura. Sadar bahwa ada suatu pola yang sama, Joel pun kembali memeriksa laporan milik si wanita tua, yang di situ ada satu file berisi rekaman CCTV yang diambil beberapa hari sebelum si wanita tua bunuh diri, yang ternyata beliau juga menjadi saksi mata atas kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh pria asing di salah satu lokasi pengisian bahan bakar. Dan yang menarik adalah pria asing tersebut juga menunjukkan senyum yang sama seperti Laura sesaat sebelum dirinya bunuh diri dengan cara menggorok lehernya menggunakan gunting tanaman. Is he smiling? Dengan fakta ini, Rose semakin yakin jika dirinya mengalami sebuah kutukan yang terjadi pada siapapun yang menjadi saksi mata atas kejadian bunuh diri tersebut, di mana Rose memutuskan untuk menemui satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki, yaitu kakaknya sendiri, untuk menjelaskan situasinya sejentre mungkin, berharap si kakak bisa membantunya mencarikan solusi atas masalah ini. Dan bukannya simpati atau membantu adik kandungnya sendiri, si kakak justru malah menganggap Rose mengidap gangguan mental seperti yang dialami oleh ibu mereka berdua, sehingga Rose tidak punya pilihan lain selain pasrah dan tawakal dengan harus mengatasi masalah ini sendirian. You're not hearing me. You are not hearing me. I can't have you around when you're like this. Sampai sini kita semua, terutama saya pribadi, pasti merasa sangat bersyukur bisa tinggal di Indonesia dengan beragam kepercayaan dan budaya. Salah satunya hal-hal tahayul, goib, dan berbau supranatural yang masih kental, yang jikalau saja si Rose ini tinggal di negara kita, dia mungkin tidak akan mengalami kesusahan seperti ini hanya untuk meminta pertolongan, karena di tempat kita banyak solusi untuk menolongnya. Di antaranya bisa dengan cara dibawa ke Karolot, diruqyah, mengundang paranormal,
indigo atau melakukan pengusiran makhluk halus dengan cara-cara tradisional, berbeda dengan tempat tinggal Rose saat ini, di mana mayoritas orang di sana rata-rata memiliki pola pikir skeptis, logis, dan sangat ilmiah seperti Paman Coki, sehingga cukup sulit bagi Rose untuk bisa mendapat pertolongan kecuali dia punya nomor telepon Gus Samsuri untuk membantunya menghilangkan kutukan tersebut. Saat sedang sendiri itulah Rose mendapat telepon dari Jul bahwa dia berhasil mendapatkan laporan mengenai 20 kasus serupa dengan pola yang sama, yang satu diantaranya dinyatakan masih selamat tetapi saat ini sedang menjalani hukuman di penjara akibat melakukan pembunuhan terhadap wanita asing yang ditemuinya di jalan. Dari sekian banyak orang terdekatnya, hanya Jul satu-satunya orang yang percaya dengan kutukan yang sedang dialami oleh Rose, di mana Jul menjelaskan bahwa para korban ini tak bertahan lebih dari seminggu, bahkan ada yang tidak sampai 4 hari acan, yang saat ini Rose sendiri sudah menginjak hari keempat setelah kejadian Laura, sehingga waktunya jelas semakin sempit untuk dirinya bertahan dari kutukan tersebut. Today was my 4th day. And look, you only got 10 minutes with him, okay? It's the best I could do without a court order. Saat menemui orang yang selamat dari kutukan itu, Rose mengaku jika dirinya sedang menangani satu pasien dengan kutukan yang sama seperti yang pernah terjadi pada bapak ini, di mana Rose memohon kepada si bapak untuk menjelaskan tutorial atau cara dia berhasil selamat atau lepas dari kutukan tersebut. I have a patient, a young woman. Mr. Tally, you can help her, okay? Please. Make him leave, and I'll tell you what I know. Rupanya si bapak ini cukup cerdas dalam mengatasi sebuah masalah, di mana saat beliau sudah menyadari akan kutukan yang dialaminya, si bapak langsung melakukan riset dan observasi dengan mencari kasus serupa yang terjadi di belahan dunia lain, yang mana si bapak akhirnya menemukan sebuah metode untuk memutus rantai kutukan tersebut dengan cara membunuh orang yang tidak dikenal tepat saat ada saksi mata atau orang lain yang menyaksikan pembunuhan tersebut, sehingga kutukannya akan berpindah ke si saksi mata, meski harga yang harus dibayar adalah dengan mendekam di penjara untuk waktu yang sangat lama. That's the only way you can get rid of it. The only way. I can't kill someone! You have it? Get out of here! Get out of here! What happened? Nothing. Tiba di rumah, Rose yang sudah liar hulu pun sempat akan mengambil pisau dapur dan berpikir untuk melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh si bapak tadi. Namun tak lama muncullah Madeline yang datang untuk menjenguk dan menanyakan kondisi Rose saat ini. Saat sedang mengobrol itulah Rose tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang ternyata adalah Madeline yang asli. Lah, lantas siapakah yang ada di hadapannya sekarang? Rose, it's Madeline. Rose pun langsung pergi ke rumah sakit tempat dia bekerja sambil menyembunyikan pisau dapur di lengan bajunya, di mana Rose langsung masuk ke dalam ruangan si Carl tepat saat ada atasannya muncul dan membunuh si Carl tepat di hadapannya supaya kudukannya berpindah ke si atasan tersebut, tetapi karena tak sanggup jika harus membunuh orang lain demi nyawanya sendiri, Rose memilih untuk pergi ke rumah lama mendiang ibunya yang berlokasi di dekat hutan, di mana Rose memilih untuk menginap di sana sendirian, berharap menemukan solusi untuk bisa lepas dari masalah ini. Seperti yang dijelaskan si bapak yang ditemuinya di penjara, kutukan ini terjadi apabila si saksi mata atau si korban merasa benar-benar syok atau trauma dengan aksi bunuh diri yang disaksikannya. Yang itu berarti jika Rose bisa menghilangkan trauma atau ketakutan yang ada di dalam pikirannya, secara teori Rose bisa melawan kutukan tersebut tanpa harus membunuh orang lain.
Memanfaatkan pengalaman buruk di masa lalunya yakni kematian ibunya akibat bunuh diri, Rose mencoba untuk melawan rasa takut di pikirannya supaya roh jahat atau entitas ini terpancing untuk menunjukkan wujud aslinya. I am so sorry. This is not real. Saat sedang dicekik itulah Rose mencoba untuk mengalahkan si roh jahat dengan cara mensugesti pikirannya sendiri dengan afirmasi berupa, "Ini adalah pikiranku, aku yang mengendalikannya, dan aku bisa melakukan apapun sesuai keinginanku." Roh jahat itu pun terbakar bersama dengan rumah ibunya, pertanda bahwa trauma dan ketakutan yang ada di pikirannya seolah ikut lenyap bersamaan dengan terbakarnya rumah tersebut, di mana Rose yang sudah lega pun pergi ke apartemen Jul untuk berterima kasih atas bantuannya, yang sudah mau percaya atas situasi ini, yang ketika Rose mulai merasa terharu, tiba-tiba... Ya, Rose tiba-tiba saja kembali ke tempat semula dengan kondisi rumah ibunya yang masih utuh, yang faktanya semua kejadian barusan tidak lebih dari hanya manipulasi pikiran yang dimainkan oleh si roh jahat untuk mengulur waktu supaya Jul yang asli tiba di sini, sehingga ketika Rose menyadari jika kutukannya akan segera dipindahkan ke si Jul, Rose pun segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya dari dalam, tetapi... Ya, ketika Jul berhasil mendobrak pintunya, si roh jahat itu pun sudah lebih dulu menguasai tubuh dan pikiran Rose seutuhnya, sehingga kutukan ini akan tetap berlanjut dengan si Jul yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan inilah Semile. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang tahu perkara goib. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kapal selam gerak jalan. Ucil funky. Aduh, nikmat urip ya Allah.